Halo, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar hari ini? Kamu dipercaya kita semua diberkati oleh Tuhan, diberikan kesehatan oleh Tuhan. Karena itu kamu mau ajakin adik-adik semua untuk kita mempersiapkan hati kita, diri kita untuk datang memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kita akan beribadah pada pagi hari ini. Yang mungkin masih tidur, yang masih main game atau yang masih makan, kita sudahi dulu. Mari kita persiapkan hati kita untuk mau datang kepada Tuhan, diri kita untuk menghadap Tuhan. Kita mau menyembah Dia, kita mau katakan kepada Tuhan, saat pagi hari kami mau datang kepada Engkau Tuhan. Kami merendahkan diri kami karena kami tahu Engkau Allah yang ada selalu bersama dengan kami. Amin Yesus. Mari kita nyanyikan lagu ini adik-adik semua. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh kita mau nyanyikan lagu ini. Saat pagi hariku datang lagi. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan. Mari katakan kami sembah Kau, sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, dalam pimpinanmu, dalam pimpinanmu, dalam pimpinanmu, dalam pimpinanmu, Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu, ke dalam pimpinan tangan-Mu Tuhan. Pada saat ini kami membawa hidup kami membawa diri kami untuk datang memuji memuliakan Engkau, untuk datang menyembah Engkau Tuhan, bahkan datang untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah pujian penyembahan kami, apa yang kami bawa pada saat ini Tuhan, biar itu boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau, dan Engkau bisa menerimanya Tuhan, dan juga Engkau boleh menjadi berkat untuk hidup kami, bahkan untuk semua yang mendengarkan atau melihat siaran YouTube kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami siap untuk memuji memuliakan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kamu dipercaya kita semua diberkati oleh Tuhan, diberikan sukacita oleh Tuhan. Karena itu mari kita mau memuji Tuhan Allah kita. Kita mau katakan kepada Tuhan, hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Untuk itu mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Mari bertepuk tangan dede.
lagi. Bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Kita semua bersuka cita di dalam Tuhan, karena Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita. Sebab dari semula Tuhan telah memberikan rancangan yang terindah buat kita adik-adik semua. Karena itu, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan. Semua baik Tuhan berikan buat kita adik-adik. Apa yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita, itu yang terbaik buat kita. Mari katakan kepada Tuhan, dari semula Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau memberikan semua yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik Tuhan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dengan sungguh nyanyikan lagu ini. Dari semula Engkau telah tetapkan Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, Kau jadikan Tuhan. Kau jadikan hidupku berarti. Kami mengucap syukur karena Engkau yang memberikan yang terbaik buat kami Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan pada saat ini kami anak-anak sekolah minggu
dan kakak-kakak sekolah minggu akan siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau buka hati kami semua Tuhan untuk siap disirami oleh firman-Mu Tuhan. Kak Lolita yang akan membawakan cerita firman Tuhan. Berkati Kak Lolita dan tentu bungkus Kak Lolita dengan kuasa darah-Mu Tuhan, agar supaya Kak Lolita bisa menceritakan firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya, dan shalom kakak-kakak yang ada di sini. Wah, ramai banget di sini. Apa kabar semuanya? Nah, luar biasa. Adik-adik di rumah gimana kabarnya? Semoga semua dalam kondisi yang luar biasa juga ya. Oke, udah pada siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan? Yang di sini udah pada siap? Mantap. Yang di sini udah pada semangat, udah pada siap. Oke, adik-adik juga. Semoga yang di rumah udah pada semua duduk yang baik. Semua udah nggak ada yang main-main lagi, nggak ada yang kesana kemari lagi, nggak ada yang curi-curi makan sedikit, nggak ada ya. Kita mau dengerin firman Tuhan pada hari ini. Nah, hari ini firman Tuhannya berjudul Hatiku Penuh Syukur. Apa? Hatiku penuh syukur. Iya, benar. Hatiku penuh syukur. Nah, coba adik-adik, kakak mau tanya, kira-kira apa aja sih berkat Tuhan yang adik-adik rasakan di dalam hidup adik-adik? Gak usah di yang lalu-lalu deh, gak apa-apa. Misalnya hari ini aja, yang seingetnya aja gak apa-apa. Coba kakak-kakak di sini, apa saja berkat Tuhan yang dirasakan? Masih bisa makan. Bisa bangun. Bisa bangun, apalagi? Bisa nafas. Bisa apa? Bisa lihat mama papa, benar, bisa ke gereja. Oh iya. Nah, kalau kita inget-inget lagi, banyak banget ya berkat yang udah Tuhan Yesus berikan buat kita. Tuhan Yesus udah memberikan matahari pagi sehingga kita bisa merasakan kehangatan ya adik-adik ya. Terus kita juga diberikan berkat yaitu orang-orang terdekat kita yang sangat mengasihi kita seperti keluarga, teman-teman, sahabat. Itu juga berkat Tuhan loh. Dan terus juga terlebih di kondisi seperti ini ya, kita diberikan berkat tubuh yang sehat. Pada hari ini kita bisa mengikuti ibadah tanpa kurang suatu apapun, tanpa sakit, semua dalam keadaan yang baik ya. Nah adik-adik, ketika kita mikirin nih, kita inget-inget lagi tentang apa yang udah Tuhan Yesus berikan dalam hidup kita, apa aja yang udah Tuhan Yesus berikan, Tuhan Yesus berkati kita dengan berbagai hal. Nah, pada saat itu, adik-adik kerasa gak sih kalau hati kita ini rasanya jadi kayak aduh seneng banget, terima kasih Tuhan, udah dikasih banyak banget berkat. Coba di sini. Pada merasa bersyukur nggak ketika mikirin berkat yang udah Tuhan Yesus berikan? Bersyukur, bagus. Di sini pada ngerasa bersyukur semua ketika kita tadi udah mengingat-ingat apa aja sih berkat yang sudah Tuhan Yesus berikan dalam hidup kita. Nah coba adik-adik, gimana? Adik-adik juga pasti semua pada merasa aduh bersyukur banget ya, ternyata berkat Tuhan Yesus itu luar biasa banyak banget dan nggak pernah berhenti juga dalam kehidupan kita. Dan kalau adik-adik ingat-ingat juga berkat Tuhan itu atau hal yang perlu kita syukuri itu nggak hanya untuk hal-hal yang baik aja, tetapi juga untuk berbagai hal meskipun itu kejadiannya buruk, tapi percayalah kalau Tuhan Yesus itu tetap ada ngasih sesuatu yang baik nih dalam kejadian tersebut. Misalnya aja nih, sekarang kita kan di rumah aja nih, nggak bisa kemana-mana, lagi ada virus-virus di luar sana. Nah meskipun seperti itu, tapi Tuhan Yesus itu tetap memberikan kita berkat yang luar biasa, yaitu kita bisa lebih lama menghabiskan waktu bersama keluarga, bener nggak? Biasanya kan kita sekolah nih sibuk sana dari pagi sampai sore, baru pulang ketemu mama papa capek tidur, langsung sekolah lagi besok kayak gitu kan. Nah sekarang kan karena kita ada di rumah semuanya, jadi kita bisa ada lebih banyak waktu lagi sama keluarga, bisa main bareng sama papa mama, sama kakak adik gitu ya. Nah ketika kita merasa bersyukur seperti itu, kita ini harus menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan loh. Nah gini nih, kakak punya satu cerita. Jadi kita sebut aja namanya
Rio. Nah, Rio ini dia nih ulang tahun nih. Ulang tahun. Nah, mamanya Rio, mamanya ini suka bikin baju, suka jahit sendiri, bikin desainnya sendiri gitu. Nah, Rio ini dibikinin jaket sama mamahnya. Nah, kalau biasa nih kan anak-anak cowok tuh nih pada seneng kan kayak hoodie gitu kan, keren banget. Nah, mamanya tahu nih, Rio nih seneng nih pakai hoodie kayak gini. Ah, bikinin buat Rio gitu. Karena Rio bentar lagi ulang tahun. Nah, sekarang ending dari cerita ini bisa ada dua. Ending yang pertama, pas buka kado, Rio lihat, oh ini kado dari mamanya. Habis itu, udah. Terus Rio langsung buka kado yang berikutnya. Itu ending yang pertama. Yang kedua, Rio ini pas buka kado, lihat kado dari mamahnya, Rio ini bilang ke mamahnya, terima kasih mama, luar biasa banget, ini bagus banget jaketnya. Terus mamanya dipeluk gitu ya. Pokoknya Rio sangat berterima kasih banget sama mamahnya, disamperin mamahnya kayak gitu. Nah, adik-adik coba kakak tanya, dari dua kemungkinan ending ini, kira-kira ending yang mana sih yang menunjukkan kalau Rio ini sangat bersyukur dan berterima kasih atas apa yang sudah diberikan oleh mamahnya? Coba kakak-kakak di sini kira-kira yang mana? Ending yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, ini ragu-ragu, yang jawab cuma 2 orang. Yang mana kakak-kakak? Nah, iya, bener banget. Yang kedua ya, ketika pas Rio dapet kadonya saat itu, Rio ini nggak cuma langsung, oh ya udah ada kado, biarin aja gitu terus buka kado yang lain, enggak. Meskipun Rio kadonya mungkin saat itu udah banyak ya kadonya yang diberikan, tapi Rio tetap pas buka itu dia bilang sama mamanya, terima kasih mama, terus mamanya disamperin, mamanya dipeluk, kayak gitu. Nah itu yang menunjukkan kalau kita sungguh-sungguh bersyukur, berterima kasih atas apa yang sudah diberikan kepada kita. Nah adik-adik, kakak di sini punya ada satu cerita di Alkitab yang kakak yakin adik-adik semua pasti udah pada tahu sih, udah pada hafal juga. Tapi nggak apa-apa, kakak bacain lagi ya hari ini. Yuk adik-adik kita semua buka Alkitab. Kita buka dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Kita baca bareng-bareng ya. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah coba ini kan cerita tentang ke-10 orang kusta. Adik-adik pasti semua udah pada tahu, pasti udah pada dengar juga di sekolah minggu ya. Kalau orang kusta itu kan pada zaman dulu itu dijauhi, diasingkan gitu ya, dan pokoknya sangat diasingkan gitu ya. Jadi nggak bisa berkumpul sama keluarga, nggak bisa berkumpul sama teman-teman, nggak bisa beraktivitas seperti biasa di tengah-tengah masyarakat gitu. Nah di sini Tuhan Yesus itu pas mereka ketemu Tuhan Yesus, mereka minta disembuhkan dan Tuhan Yesus menyembuhkan mereka gitu. Jadi mereka disuruh udah pergilah nanti tunjukkanlah kepada imam-imam kalau mereka ini udah sembuh. Dan pada saat dalam perjalanan itu, wah mereka sudah menjadi sembuh. Tapi adik-adik yang kembali ke Tuhan Yesus buat berterima kasih hanya 1 orang. Padahal tadi ada berapa kakak-kakak yang disembuhkan? Ada berapa? 10, bener banget. Ada 10 orang loh adik-adik, tapi yang kembali untuk berterima kasih cuma 1.
Loh, yang 9 orang lagi kemana coba? Nah, adik-adik, karena kita ini kan anak-anak Tuhan dan kita pengen belajar jadi anak Tuhan yang baik. Ya, kita ini perlu belajar untuk bisa menjadi seperti satu orang ini. Ketika dia udah menerima berkat dari Tuhan, menerima kesembuhan, dia gak lupa loh buat datang ke Tuhan, buat bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan, buat memuliakan Tuhan, pokoknya mengucap syukur untuk berkat yang udah Tuhan Yesus berikan. Nah, adik-adik, kita ini udah mendapatkan berkat yang banyak banget dari Tuhan, bener gak? Tadi kan kita udah sebutin ada banyak banget ya, bahkan kalau dipikirkan lagi, mungkin akan terus jauh lebih banyak lagi dan gak pernah berhenti dalam hidup kita. Nah, kakak pengen ingetin nih adik-adik, yuk jangan lupa kita ingat-ingat berkat itu dan kita tunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, mungkin adik-adik pada bertanya-tanya nih, aduh Kak gimana sih caranya menunjukkan rasa syukur nih? Aduh bingung deh kayaknya. Nah, di sini kakak ada mencatat beberapa hal yang bisa adik-adik lakukan untuk menunjukkan rasa syukur adik-adik kepada Tuhan. Nah, yang pertama, yaitu berdoa. Nah, adik-adik pasti bingung, kenapa berdoa akan menunjukkan rasa syukur? Jadi adik-adik, kalau kita berdoa, kita kan pasti ngobrol sama Tuhan, kita mungkin juga minta sesuatu sama Tuhan. Jangan lupa juga buat bilang terima kasih sama Tuhan, kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan, kita tunjukkan bahwa kita sangat berterima kasih buat berkat yang udah Tuhan Yesus berikan dalam hidup kita. Mungkin pas pagi-pagi, adik-adik baru bangun tidur, kita berdoa ya. Biasanya coba di sini pada berdoa nggak kalau bangun tidur? Iya, pada berdoa, harus berdoa ya. Kan tadi ada juga yang menyebutkan kalau berkat Tuhan itu salah satunya adalah kita masih bisa bangun. Nah, pas bangun pagi nih adik-adik berdoa, jangan lupa bilang terima kasih Tuhan karena Tuhan Yesus udah membangunkan kami lagi pada pagi hari ini, di hari yang baru gitu. Itu bisa menjadi salah satu bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Gitu. Nah, yang kedua yaitu berbuat baik. Nah, misalnya kita gimana sih Kak yang kayak gini contohnya? Misalnya kita mengucap syukur, kita berterima kasih kepada Tuhan buat orang tua kita. Nah, kita bisa menunjukkannya dengan cara kita menolong orang tua kita berbuat baik sama orang tua kita. Terus kalau misalnya orang tua kita kasih nasihat juga kita nggak yang marah-marah, kita juga kayak oh iya terima kasih mama, terima kasih papa udah dinasihatin, aku akan belajar lebih baik lagi. Itu menjadi salah satu bentuk ucapan syukur kita kalau kita udah masih diberikan orang tua dalam keadaan yang baik. Kayak gitu. Terus juga yang ketiga, bisa dengan cara memberikan persembahan. Nah, kalau ibadah kita biasanya kan ngasih persembahan ya, meskipun saat ini kita ngasih persembahannya harus lewat virtual, tapi nggak apa-apa. Yang penting kan tetap memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Nah, persembahan ini tuh bisa menjadi bentuk ungkapan syukur kita karena setiap berkat apapun yang sudah Tuhan Yesus berikan, misalnya nih kalau orang sudah bekerja, kan Tuhan Yesus udah memberikan, oh nih dikasih gaji gitu misalnya. Nah, itu bisa menjadi bentuk ucapan syukur kita untuk memberikan persembahan ke gereja, kayak gitu. Nah, mungkin adik-adik yang masih, ya kan adik-adik belum bekerja ya, adik-adik kayak, aduh gimana Kak, kita kan belum kerja. Bisa aja mungkin dikasih uang jajan sama mama papa, nah itu kan juga salah satu berkat dari Tuhan ya. Nah kita simpen, kita kasihin buat persembahan setiap hari Minggu, itu juga bisa loh adik-adik, gitu. Itu yang ketiga, dan yang terakhir yaitu melayani Tuhan. Nah, melayani juga meskipun dalam bentuk apapun pelayanannya. Pelayanan itu banyak, bisa dengan nyanyi, bisa dengan membacakan ayat kalau di ibadah umum, bisa dengan mengatur suara musik, bisa dengan mengatur multimedia. Itu semua pelayanan loh adik-adik. Dan ketika kita melayani itu merupakan
ungkapan syukur kita atas talenta yang sudah Tuhan berikan loh dalam hidup kita. Kan adik-adik semua nih pasti punya talentanya masing-masing. Ada yang mungkin jago bernyanyi. Nah, untuk menunjukkan rasa syukur kita untuk talenta yang udah Tuhan Yesus berikan, bisa dengan melayani sebagai misalnya backing vokal, kayak misalnya di sini ada Carla dan Esther, atau enggak misalnya mungkin juga jadi WL seperti Kak Modi gitu. Nah, mungkin juga ada yang jago main musik. Nah, itu kita bisa melayani mungkin dengan main gitar di sekolah minggu gitu. Jadi ada banyak adik-adik cara untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, kalau misalnya adik-adik kepikiran nih kayak, oh kalau Lita kayaknya kayak gini bisa deh menjadi ungkapan syukur kita. Adik-adik boleh tulis di komentar ya, nanti kakak akan baca. Oke adik-adik, jadi inti dari yang udah kita pelajarin hari ini, adik-adik ingat ya, yaitu Tuhan udah memberikan banyak sekali berkat dalam hidup kita. Dan Tuhan itu akan sangat senang ketika kita datang kepada Tuhan dan menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Seperti satu orang kusta yang tadi sudah disembuhkan. Jadi kita datang lagi kepada Tuhan untuk mengucapkan terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Nah adik-adik, jadi yuk jangan lupa untuk selalu mengingat kebaikan Tuhan, selalu mengingat berkat Tuhan, dan yang terpenting adalah jangan lupa untuk mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan Yesus berikan. Oke adik-adik, terima kasih ya. Kita ketemu lagi di minggu depan. Dadah. Nah adik-adik, kita udah selesai mendengarkan firman Tuhan. Jadi adik-adik jangan pernah lupa untuk mengucap syukur selalu. Nah adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita kali ini, yuk kita semua lipat tangannya, kita tutup mata, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang maha baik, kami sangat mengucap syukur ya Bapa buat kesempatan pada saat ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah dapat beribadah dengan baik dari awal pertengahan hingga pada akhir ini. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, kiranya Tuhan yang senantiasa menjagai kami, melindungi kami dalam segala kegiatan kami di hari-hari ke depan ini. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri ibadah ini. Hai dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.